Dor, 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 dor. Nah, oke guys, kaset channel balik maning guys. Halo guys, kaset kembali lagi lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga sehat sukses selalu lur, tetap dalam lindungannya, dimurahkan rezekinya. Oke lur, di video kali ini kaset mau berbagi tentang sarang burung walet bosku ya. Tentang sarang burung walet. Oke, ini ada contoh. Sebelum ini sarang baru panen atau baru turun dari RBW, sebelum dijual atau dikeluarkan bosku ya, supaya menghasilkan sarang yang lebih maksimal. Maksudnya lebih maksimal itu contohnya kalau ini contoh ya, kita habis manen seperti ini langsung kita jual, sama ini nanti kalau saya bikin video ini nanti hasilnya berbeda. Nah, seperti itu. Contoh seperti ini, kita habis manen langsung kita jual. Contoh habis dapatnya 1000. Nah, contoh ya, contohnya dapatnya 1000 atau dapatnya kalau kita jual dapat contoh 1 juta lah. Nah, lepas itu kalau nanti kajet bikin video ini sudah dibersihkan atau dirubah ini, nah, nanti bisa dapat 2000 atau 2 juta. Nah, seperti itu. Caranya seperti apa? Caranya mudah saja bosku ya. Nah, ini contoh. Nah, ini ada yang sarang seperti ini. Nah, ini. Nah, ini pokoknya yang contohnya itu bentuk mangkok atau sudut. Nah, contoh mana sudut? Nah, ini sudut jelek ini. Nah, mangkok atau sudut, atau yang sama juga bosku ya, yang enggak ada bentuk seperti ini. Ini kalau sarangnya contoh seperti ini, kotor, banyak bulu, sama yang bersih seperti ini, yang enggak ada bentuk ini, tetap berbeda harganya. Nah, sama yang ini, mangkok sama sudut sama. Nah, kalau untuk kotorannya itu berbeda harga. Nah, seperti itu. Caranya hanya ini saja bosku ya, dikurangkan kotorannya. Nah, intinya itu cara mengurangkan kotorannya ini, jangan sampai merusak bodinya ini. Nah, jangan bodinya itu sampai semakin kecil atau pecah, atau nanti enggak wujud bentuk mangkok. Nah, seperti itu. Nah, intinya hanya dikurangkan kotorannya yang mempengaruhi ini. Nah, contoh ini tadi yang paling ini. Nah, ini kan ini saya contoh saja. Ini kan seperti ini bosku ya. Nah, banyak kuning-kuning seperti itu. Ini kalau contohnya masih bisa dibersihkan, nah itu dibersihkan bosku ya, dikurangkan. Ini saya buat contoh saja. Nah, intinya itu seperti ini mempengaruhi bosku ya. Kalau langsung seperti ini kita jual, otomatis sarang ini biasanya dimasukkan grade kotor atau grade lumut. Jadinya itu gak bisa masuk grade ABC. Walaupun contohnya sarangnya bersih, putih seperti ini. Nah, contohnya sarang putih bersih seperti ini, tapi kalau ada kotoran kuning-kuning banyak seperti ini, nah itu mempengaruhi. Nah, intinya nggak dimasukkan grade super ABC, dia dimasukkan grade itu. Pembeli itu semuanya kurang lebih sama bosku ya. Nah, kurang lebih sama. Kalau kotoran-kotoran banyak seperti ini, otomatis dimasukkan grade lumut atau grade yang bentuk mangkok tapi paling bawah. Nah, seperti itu. Itu untuk ini, sambil mengetahui grade-grade-nya sarang bosku ya. Nah, ini saya coba. Kalau contohnya satu sarang ini, kalau kita bersihkan kotorannya, bulunya kuning-kuning seperti ini,
Nah, itu kalau bisa berkurang atau hilang, nah itu sudah gridnya itu sudah semakin bagus. Kalau gridnya semakin bagus, harganya pun semakin bagus juga. Nah, seperti itu bosku ya. Nah, ini satu contoh saja. Nah, ini pokoknya kalau nggak tembus masih bisa dibersihkan. Nah, ini cara ini bisa langsung seperti ini, bisa pakai air. Kalau pakai air itu ambil air sedikit saja, dioleskan. Kalau sudah agak mengembang sedikit bisa dibersihkan. Nah, seperti itu. Kalau sarangnya kering takut pecah bisa pakai media air, tapi caranya pokoknya jangan dicelupkan. Nah, kita kasih air sedikit saja. Nah, seperti itu. Kalau sarangnya sudah lembab atau agak basah, nah, itu nggak usah pakai air, nggak apa-apa bosku ya. Seperti itu. Nih saya buat contoh saja bosku ya. Nanti ini jadi nggak jadinya, masuk nggak masuknya, pokoknya ini saya buat contoh saja. Nah, yang penting seperti itu intinya tadi, dikurangkan kotoran-kotoran yang kuning seperti ini. Nah ini dikurangkan seperti ini. Nah ini kan sudah agak bersih bosku ya. Nah, walaupun nggak bersih 100%, nah, seperti ini sudah berkurang, nggak begitu mempengaruhi. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalau ada sini kuning, nah, ini seperti ini bekas ada kayu sedikit, nah ini dibersihkan juga atau dibuang. Sama bulu-bulunya itu yang di luar-luar, nah itu dibersihkan juga. Nanti seumpama ini contohnya tadi ini grade B, nanti bisa masuk grade A kalau kita bersihkan. Nanti grade A bisa masuk grade lebih bagus lagi, A+. Nah, grade C menjadi grade B. Nanti grade banyak bulu menjadi grade C. Nah, seperti itu dan seterusnya bosku ya. Nah, intinya seperti itu. Nah, biar gridnya itu semakin bagus. Kalau gridnya semakin bagus, semakin naik, untuk harganya pun semakin naik juga bosku ya. Seperti itu. Kalau contoh seperti ini tadi langsung kita keluarkan, otomatis ini mesti masuk grid lumut bosku ya, atau grid bentuk mangkok yang bawah sendiri untuk harganya. Nah, tapi kalau sudah kita bisa, contohnya ini tadi bisa kita bersihkan, dan bekasnya itu nggak begitu kelihatan walaupun masih ada bekas, nah, itu masih masuk grid ikut bentuknya sarang ini. Bulunya itu banyak atau sedikit, nah, seperti itu. Intinya nggak masuk grid lumut. Kalau sarang itu bentuk mangkok seperti ini, kalau masuk di grid lumut, nah itu ya sudah harga yang paling rendah sendiri. Nah, untuk bentuk mangkok itu seperti itu bosku ya. Nah, ini contoh saja. Ini walaupun masih ada bekasnya, tapi ini sudah nggak seperti tadi bosku ya. Nah, seperti tadi, tinggal di kurangkan kotoran bulu-bulunya yang di luar, yang di dalam bodi ini jangan dipaksa. Nah, ini biarkan saja, karena kalau yang di dalam bodi ini nanti kita bersihkan, nanti bodinya pecah lagi, nggak ini bosku ya, lagi nggak masuk di grid mangkok nanti. Nah, seperti itu. Nah, lepas di ginikan ini kan otomatis beratnya kurang sedikit, karena tadi kita kurangkan kotor-kotoran tadi, otomatis beratnya kurang sedikit. Nah, itu lebih baik beratnya kurang sedikit daripada gridnya itu rendah. Nah, seperti itu. Untuk harganya Kajet biasa lakukan ini masih bagus yang kita bersihkan ini daripada contohnya satu sarang ini. Nah, satu sarang ini kalau kita timbang dari harga yang paling rendah mangkok grade lumut, sama ini sudah naik gridnya, lepas itu beratnya kurang sedikit, nah itu lebih banyak, ini lebih banyak dapatnya, itu lebih banyak kita bersihkan itu tadi. Seperti itu bosku ya. Nah, ini contoh saja seperti itu.
Pokoknya intinya semuanya contoh bulu-bulu di luar seperti ini. Nah ini bulu yang masih bisa diambil dikurangkan gritnya nanti biar semakin naik, semakin bagus. Walaupun contohnya ini kan banyak bulu, ini grit banyak bulu, ini bosku ya, sebisa mungkin kita kurangkan kotoran bulunya ini. Kotoran bulunya itu kita kurangkan, siapa tahu nanti grit banyak bulu ini bisa berkurang. Intinya itu enggak terlalu banyak bulu, bisa masuk grit C. Seperti itu. Seperti itu bosku ya. Biar apa ini lebih maksimal untuk mendapatkan hasil sarang ini. Kalau ini seperti ini bosku ya, ini kalau baru panen seperti ini saja itu biasanya masuk grit B. Nah itu bulunya masih keluar itu. Nah ini ada kuning-kuning juga di sini. Nah ini masuk grit B. Nah, mau grit super atau di bawahnya super dia masuk grit B. Nah, nanti kalau kita coba kita kurangkan ini, nah ini kotorannya ini, bulunya ini yang di luar-luar ini bisa berkurang, siapa tahu nanti kalau disortir sama pembeli bisa masuk grid A. Nah, seperti pokoknya otomatis semakin bersih bulunya itu semakin tinggi, kadar gridnya itu semakin bagus. Seperti itu bosku ya. Kadar gridnya itu semakin bagus. Nah, ini sudah agak berkurang. Kalau contohnya grid C, nanti bisa naik grid B seperti itu. Pokoknya dikurangkan yang mempengaruhi ini. Kita buat contoh saja 1-2 bosku ya, enggak banyak, hanya berbagi saja supaya saudaraku petani walet kalau untuk menjual atau mengeluarkan sarang itu biar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Seperti itu. Nanti untuk saudaraku bisa dicoba bosku ya. Contohnya manen sekarang manen, habis manen seperti ini langsung dijual. Lepas itu nanti manen yang keduanya, manen di berikutnya, coba dibersihkan. Kotorannya ini coba dibersihkan dari sarang yang sama bosku ya, dari sarang yang sama. Intinya itu contohnya mangkok semua jumlahnya berapa, 1 kilo, sama-sama 1 kilo, nanti hasilnya itu lebih banyak mana, nanti bisa dicoba. Ini kajet sekedar berbagi saja bosku ya, bisa dicoba cara ini karena kajet sudah coba itu bosku ya, bukan 1-2 kali. Setiap habis manen itu kajet biasanya kajet bersihkan seperti ini dulu, dikurangkan kotorannya supaya apa ini gridnya itu semakin naik. Dari segi bentuk kita atur, contohnya ada keluar sedikit kuning atau gembelan-gembelan yang mempengaruhi, itu dibersihkan juga biar apa ini bentuknya semakin bagus. Seperti ini. Nah ini kalau seperti ini nih bentuknya nggak bagus bosku ya, bentuknya mangkok. Bentuknya mangkok itu nggak bagus. Biasanya kalau penyotir apa yang agak rumit, agak berat seperti ini gak dimasukkan grid yang bagus nanti. Tapi kalau kita kurangkan, ini pun masih laku juga bosku ya, jangan dibuang. Nah itu kalau bentuknya mangkok oke. Itu cara menyotirnya pun mudah, nggak usah banyak pilih. Seperti itu bosku ya. Gak usah banyak pilih, cara menyetirnya itu sudah jelas itu gridnya itu bentuknya mangkok. Seperti itu bosku ya. Ini kajet sekedar berbagi saja supaya mendapatkan hasil sarang yang lebih maksimal kalau kita jual. Oke. Ini buat contoh saja kajet, pokoknya intinya ini tidak menggurui. Ini pengalaman kajet itu seperti ini biasa kajet lakukan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalam, matur, thank you.